Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim sekaligus mengadakan rapat kerja guna pembahasan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 Masehi dan isu-isu aktual. Bapak Ketua, Wakil Ketua dan anggota Komisi 8, izinkan kami melaporkan beberapa hal yang terkait dengan persiapan haji. Pertama, rencana perjalanan haji. Rencana perjalanan haji tahun 2026 Masehi dimulai pada 21 April 2026 dengan masuknya jamaah ke asrama haji. Pemberangkatan gelombang pertama dimulai tanggal 22 April 2026 menuju Madinah dan dilanjutkan ke Mekah. Sedangkan gelombang kedua berangkat mulai tanggal 7 Mei 2026 langsung ke Jeddah dan melanjutkan ke Mekah. Seluruh kedatangan jamaah haji di Arab Saudi berakhir pada tanggal 21 Mei 2026. Puncak ibadah haji diperkirakan pada 25 Mei dengan pergerakan ke Arafah dan mencapai inti ibadah pada 26 Mei melalui wukuf di Arafah. Rangkaian ibadah dilanjutkan dengan mabit di Musdalifah dan Mina serta lempar jumroh. Tahap pemulangan dimulai pada 1 Juni 2026 ditandai dengan kepulangan gelombang pertama dari Mekah melalui Jeddah ke tanah air dan kedatangan di Indonesia pada hari yang sama. Selanjutnya pemulangan berlangsung bertahap hingga akhir Juni termasuk pergerakan jemaah dari Mekah ke Madinah untuk gelombang 2. Seluruh proses pemulangan jemaah kita perkirakan berakhir pada tanggal 1 Juli 2026. Di Mekah, kesiapan layanan akomodasi di Mekah, jemaah ditempatkan pada wilayah Syisah, Raudhah, Jarwal, Misfalah, dan Aziziyah Janubiyah untuk memastikan akses yang merata ke Masjidil Haram. Sementara di Madinah, akomodasi terpusat di wilayah Markaziyah yang dekat dengan Masjid Nabawi. Berdasarkan data, jumlah jemaah per sektor berada pada kisaran yang relatif seimbang, yaitu sekitar 18.000 hingga 21.000 jemaah. Sektor dengan jumlah jemaah tertinggi adalah sektor 10 dengan 21.380 jemaah, diikuti sektor 7 dan sektor 9 yang juga melayani lebih dari 21.000 jemaah. Sementara sektor yang paling sedikit jemaahnya adalah sektor 4 dengan jumlah 18.919 jemaah. Distribusi ini menunjukkan bahwa penempatan jemaah telah dirancang secara proporsional di seluruh sektor untuk menjaga keseimbangan beban pelayanan sehingga setiap sektor dapat memberikan pelayanan yang optimal dan merata bagi seluruh jemaah. Dengan sistem pembagian wilayah dan sektor ini diharapkan layanan akomodasi dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi dan memberikan kenyamanan maksimal bagi jemaah selama menjalankan ibadah haji. 3. Kesiapan layanan konsumsi. Penyediaan layanan konsumsi bagi jemaah haji tahun 2026 di wilayah Mekah dan Madinah terus dipersiapkan secara terstruktur dan terintegrasi. Untuk wilayah Mekah terdapat 51 dapur penyedia layanan konsumsi, sementara di Madinah sebanyak 23 dapur. Terdapat pengunduran diri satu penyedia layanan konsumsi di Mekah dengan kapasitas 3.500 yang selanjutnya telah dilakukan redistribusi kuota kepada 3 penyedia yaitu Al-Afandi Catering Services, Ahlazat Company dan Sofwat Awisam guna memastikan kesinambungan layanan. Berdasarkan data pemetaan penyediaan layanan konsumsi dan titik distribusi pada akomodasi, telah disusun skema distribusi yang mempertimbangkan kapasitas dapur, jarak ke hotel serta sejumlah jemaah pada masing-masing lokasi. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketepatan waktu distribusi, menjaga kualitas makanan, serta mengurangi potensi keterlambatan layanan di lapangan. Kami juga sudah mendapatkan informasi dari timku kami di sana bahwa bapak-bapak dari Komisi 8 yang banyak memberikan saran-saran tentang perubahan pembagian dan insya Allah akan segera sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman DIKU. Berdasarkan data pemetaan penyedia layanan konsumsi dan titik distribusi pada akomodasi, telah disusun skema distribusi yang mempertimbangkan kapasitas dapur, jarak ke hotel, serta jumlah jemaah pada masing-masing lokasi. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketepatan waktu distribusi, menjaga kualitas makanan, serta mengurangi potensi keterlambatan layanan di lapangan. Dari sisi kesiapan SDM, telah dilaksanakan pembekalan bagi juru masak atau chef
Untuk wilayah Makkah dan Madinah, koordinasi intensif juga dilakukan untuk memastikan seluruh dapur telah menerima dan memiliki ketersediaan bumbu pasta sebelum operasional haji, serta memastikan makanan siap saji telah tersedia paling lambat sebelum 6 Zulhijjah. 4. Kesiapan transportasi. Dalam layanan transportasi darat Arab Saudi, progres stiker bus akap telah mencapai 100%, sarana layanan 60%, dan penempatan petugas 70%. Untuk layanan bus sholawat, rute dan halte telah mencapai 100%, penempatan petugas 60%, dan tersedia 45 unit bus khusus disabilitas. Sementara untuk layanan masyair, jadwal pergerakan Azhar Musna telah mencapai 90% dan koordinasi murur tanazul 80%. Dalam pelaksanaannya juga ditegaskan larangan memberikan tip atau biaya tambahan kepada pengemudi. Kesiapan dokumen, pemvisaan dan distribusi kartu nusuk. Pada aspek dokumen pelayanan jemaah, progres pemvisaan menunjukkan capaian yang sangat signifikan. Per tanggal 1 April 2026 pukul 8 atau pukul 20 WIB, dari total 203.320 visa, sebanyak 203.276 telah tercetak, sementara sisanya berada dalam status under processing 38 jemaah dan waiting embassy to check 2 jemaah, dan new 4 jemaah yang masih dalam proses pemakatan layanan. Angka ini menunjukkan bahwa penyelesaian visa telah mendekati tahap final, meskipun tetap memerlukan pengawalan ketat sehingga seluruh dokumen benar-benar selesai dan siap digunakan. Terkait distribusi kartu nusuk, tahun ini dilakukan melalui layanan one stop service di asrama haji sekaligus dengan proses aktivasi. Kami sudah memanggil kedua syarikah dan mereka tadi pagi menyatakan bahwa kartu nusuk sudah tiba di Indonesia hampir 100%. Langkah ini merupakan perbaikan layanan yang strategis karena mendekatkan distribusi kartu keberangkatan jemaah dan mempermudah kontrol operasional. Dalam rangka mitigasi distribusi kartu nusuk, dilakukan sinkronisasi data melalui pengunduhan pramanifest kloter dari Nusuk Masar, penetapan pramanifest Nusuk Masar sebagai acuan resmi embarkasi, kepastian kloter dan koordinasi dengan syarikah terkait perpindahan kloter, serta penguncian batas akhir perubahan data pada 10 April 2026 agar data kloter benar-benar final. Untuk penanganan jemaah khusus seperti jemaah yang meninggal dunia atau tidak layak terbang, telah diatur bahwa seat dapat diisi oleh jemaah dari kloter berikutnya dengan syarat PPIH embarkasi menyampaikan surat resmi kepada syarikah sebagai dasar perubahan mendadak. Syarikah juga menempatkan petugas di setiap embarkasi, baik embarkasi penuh maupun embarkasi antara.